Oke, balik lagi bersama saya dengan Krisna dari Mulai Bicara. Nah, teman-teman, kita mau sharing nih hari ini tentang public speaking. Apa sih public speaking itu? Artinya apa sih? Nah, jadi public speaking itu adalah seni dalam berkomunikasi secara lisan, baik di depan umum ataupun di dalam sebuah organisasi. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau ngobrol berdua itu sudah bisa dibilang public speaking belum sih? Oh sudah, karena kita berkomunikasi dengan orang lain, tahu komunikasi dua arah. Nah, manfaat dari public speaking itu apa sih? Kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi pada saat kita memberikan informasi ke orang lain yang positif tapinya, kalau yang negatif ya diabaikan saja lah kalau menurut saya pribadi ya, tentang hoax dan lain-lain atau penghinaan dan lain-lain itu tidak usah didengarin. Tapi kalau yang positif wajib kita dengerin, kita pelajari, kita pahami. Semoga informasi yang masuk secara positif kita bisa berikan lagi ke orang lain. Nah, itu public speaking. Nah, di sini juga ada nih untuk diri sendiri manfaatnya apa? Yang pertama itu meningkatkan rasa percaya diri. Terus kita menjadi bisa menyampaikan ide-ide atau pendapat kepada orang lain. Kita punya pendapat A, kita berikan kepada orang lain. Dan berita-berita yang positif pastinya. Terus untuk hal yang lain, kita juga bisa meningkatkan jenjang karir kita untuk di organisasi atau di tempat kita bekerja. Meningkatkan skill berpikir kreatif. Kenapa? Karena kita akan selalu belajar, mencari informasi, kita membaca, mendapatkan informasi dari media-media yang positif. Tapi ingat sekali lagi, public speaking itu memberikan informasi yang positif kepada orang lain. Nah, selanjutnya, kalau menjadi seorang public speaker itu dalam berorganisasi banyak manfaatnya. Kita menjadi sosok penting atau peran penting untuk membantu mengontrol diri kita dan orang lain. Membawakan materi atau informasi dengan jelas kepada orang lain. Jadi kadang-kadang ada orang hanya sekedar mendengar dari media sosial yang tidak jelas, kita dapat menjelaskan secara detail berita-berita yang sedang ada di lingkungan kita. Nah, untuk di dunia pekerjaan itu bisa mengayomi bawahan-bawahan kita atau tim-tim kita. Itu juga salah satu manfaatnya public speaking. Nah, terus bagaimana sih triknya supaya kita jago menjadi seorang public speaker? Yang pertama nih, kita harus hafal dulu materinya. Terus bahasa yang kita gunakan itu harus mudah dipahami oleh audiens. Kita harus tahu nih audiensnya siapa dan umurnya berapa, siapa-siapa aja sih kalangan yang datang pada saat kita mau public speaking. Kita gunakan bahasa yang mudah dipahami, yang sehari-hari digunakan. Jangan sampai kita sedang berada di orang-orang, misalnya orang-orang kalangan atas, kita pakai bahasa yang gak sopan, atau di kalangan umum kita pakai bahasa yang terlalu baku. Itu juga kurang baik, kurang efektif buat saya pribadi, menurut saya loh ya. Nah, terus kita harus bisa mengatur intonasi nada bicara kita, gaya bicara kita, volume bicara kita, supaya orang itu jelas. Oh iya, maksudnya gini, jangan kecepatan ngomongnya. Jadi dalam public speaking itu kita harus bisa mengatur volume nada bicara kita supaya orang bisa mengerti. Terus habis itu kita, nah itu nggak baik kalau terlalu cepat. Jadi kita harus atur nih nada, volume, intonasinya supaya orang mudah memahami yang kita sampaikan. Terus bagaimana nih caranya supaya kamu nggak grogi pada saat ingin public speaking? Yang pertama itu kamu harus datang tepat waktu dulu nih. Kenapa harus datang tepat waktu? Supaya kamu bisa mengenali lingkungan kamu. Oh, tempatnya seperti ini, lingkungannya seperti ini. Oh, audiensnya seperti ini. Kita membaca dulu situasinya. Jangan sampai kita datang mepet, apalagi telat. Gerasak-gerusuk, bingung. Akhirnya apa? Kita ngeblank semua nih apa yang mau kita bawain. Dan kadang-kadang kita lupa semuanya malah. Aduh, apa ya tadi? Apa ya? Jadi bingung. Kita butuh persiapan sebelum memulai public speaking.
datang tepat waktu. Terus kita harus tahu nih materinya, kita mau bawain apa sih. Kalau misalnya kita kadang-kadang suka lupa nih, kadang-kadang ada di poin-poin tertentu kita lupa, bawa catatan aja nggak apa-apa. Kalau misalnya mau pakai PowerPoint, boleh. Kalau memang nggak ada PowerPoint-nya, kita bawa catatan kecil aja. Tapi jangan sering-sering membaca. Oh iya, nanti kita jelasin lagi. Terus kita harus menjaga penampilan kita. Harus atur penampilan kita. Rapih, good looking. Nggak harus bermerek, nggak harus baju mahal, nggak harus yang ngejreng, tapi harus disesuaikan rapih dan enak dilihat. Kalau perlu pakai minyak wangi, tapi jangan berlebihan. Kalau mau pakai aksesoris boleh pakai jam tangan atau mau pakai gelang untuk yang perempuan itu juga boleh. So, mudah-mudahan sharing hari ini, siang ini ada manfaatnya buat teman-teman. Kalau pengen ngasih masukan, komen, dan tema-tema yang ingin, Mas saya mau bawain ini dong, boleh langsung komen di channel YouTube saya di Mulai Bicara, atau di TikTok saya Krisna Dwi Gusti, dan IG saya Instagram itu di Dwi Kurnia Mandiri Manajemen. Dan kata-kata yang terakhir, pada saat mau public speaking, kita harus bisa membawakan materi dengan baik. Kita harus bisa menjiwai materi yang ingin kita tampilkan. Jangan sekedar membaca saja. Semua orang bisa membaca, bisa menjelaskan, tapi menjiwai materi yang kita bawakan belum tentu semua orang bisa. So, pada saat kamu mau membawakan materi dalam public speaking, kamu harus menjiwai dulu, kamu harus pahami dulu, supaya apa? Kamu menyampaikannya dengan niat dan ikhlas. Itu salah satu tips menjadi seorang public speaker. Dan salah satu kata-kata dari tokoh terkenal yaitu Mahatma Gandhi, perubahan tidak akan terjadi sebelum terjadi di dalam diri Anda. So, lakukan perubahan di dalam diri kamu dulu, baru kamu bisa merubah diri orang lain.